Hai, selamat sore Tribuners. Jumpa lagi dengan saya Asti dalam acara Tribun Forum yang biasa kalian saksikan di channel YouTube Tribun Jateng. Nah, Tribuners, sore kali ini seperti biasa kita akan membahas topik-topik yang menarik untuk dikulik seputar masalah keuangan. Ya, keuangannya seperti apa? Tunggu dulu ya Tribuners ya, sabar dulu karena kita sudah kedatangan tamu spesial nih dari Kadin Kota Semarang yang akan membahas atau mengulik seputar masalah keuangan. Barangkali Tribuners seperti yang sudah kita ketahui selama pandemi 2 tahun kemarin banyak permasalahan-permasalahan keuangan muncul ya, mulai dari perpajakan, penanaman modal ataupun investasi. Barangkali juga dari sebagian Tribuners juga ada yang terkena kasus atau tertipu seperti itu. Nah, untuk menghindari itu barangkali kita bisa bertanya-tanya seputar investasi, penanaman modal, dan masalah keuangan Tribuners semua dengan bintang tamu yang sudah ada di samping saya ini. Nah, sore kali ini sudah ada dari perwakilan Kadin Kota Semarang, yaitu ada Pak Aris Pandan Setiawan, ya, Wakil Ketua Bidang Investasi, Keuangan, Pasar modal dan juga perpajakan ya Bapak ya, panjang banget. Kan urusannya duit pokoknya. Dan pokoknya urusannya uang ya pokoknya ya Tribuners ya. Dan sebelahnya ada yang cantik nih Tribuners, ada Ibu Gabriel Gati Wardani ya Ibu, selaku Komtab Bidang Keuangan Mikro. Betul. Nah, banyak Tribuners barangkali ada yang pengen tahu tentang keuangan mikro itu apa, ataupun tentang seputar perpajakan, ataupun penanaman modal dan investasi. Nanti kita kulik-kulik bersama ya Tribuners ya. Nah, sebelum kita ngobrol dengan Pak Ardan dan juga Bu Gati ini, karena kita sudah melakukan booster, jadi biar enak ngobrolnya kita lepas masker ya Tribuners ya. Monggo silakan Bapak Ibu. Finally ya. Nah, kalau gini kan sudah terpampang nyata nih ketampanan dan kecantikan Bu Gati ya, yang dari tadi bikin saya grogi Tribuners. Oke, apa kabar? Selamat sore Bapak Ibu. Baik, Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bapak Ibu sehat? Sehat. Thank you sudah mampir ke studio Tribun Jateng sore kali ini untuk sharing ya Bapak Ibu ya, agar Tribuners yang di luar sana yang sedang galau mau penanaman modal di mana, mau ngurus pajak kayak gimana, bisa tahu dari sharing session sore ini. Nah, untuk pertama kali yang mau saya tanyakan, selama pandemi ya Ibu Bapak ya, barangkali ya, kita semua tahu bahwa semua orang menghadapi kasus atau masalah dalam keuangan atau sulitnya berinvestasi dan lain sebagainya, semuanya ikut merasakan. Nah, kira-kira ini untuk Bu Gati dulu kali ya, karena woman first. Oke, jadi kira-kira gimana sih Bu perkembangan keuangan atau kondisi keuangan di Indonesia ini pasca pandemi nih Bu? Boleh dijelaskan ya Ibu? Atau di perkembangan pasar modal terutama ya Bu? Monggo. Oke, justru ketika di masa pandemi itu sebenarnya banyak sekali anak-anak muda terutama yang mereka cukup melek digital ya, artinya untuk mengakses banyak informasi, mereka sudah berani mencoba untuk berinvestasi di pasar modal ya, dan biasanya mereka itu punya spend untuk jalan-jalan dan lain sebagainya karena masa pandemi mereka harus di rumah menahan ya Bu. Nah itu dananya itu bisa dialokasikan untuk berinvestasi gitu. Kalau orang yang maunya nyaman mungkin cukup diperbankan di deposito, nggak banyak mikir gitu ya. Tetapi anak-anak muda rata-rata mereka ingin mencoba dan mereka bermain di sana gitu. Sehingga berarti banyak anak muda Indonesia ini yang terutama sudah cukup melek untuk penanaman modal ya Bu. Iya. Ya. Dan lembaga keuangan sendiri ya seperti OJK, kemudian lembaga penghubung ya, banyak sekali perbankan yang menyasar anak-anak muda itu untuk produk-produk yang cukup menarik ya gitu. Jadi boleh misalkan langsung atau lewat perbankan atau banyak ya yang bisa mereka gunakan. Mereka bermain sendiri pun juga saya pikir tantangan ya, anak-anak muda itu
seneng gitu, coba-coba gitu ya, coba-coba berinvestasi mana sih, terus kemudian itu kan ada juga ketika nanti ada keuntungan gitu ya, sahamnya naik, nah anak muda itu wah langsung mau nambah lagi gitu, jadi spend yang biasanya untuk jalan-jalan mereka alokasikan di sana. Gitu. Jadi cukup berkembang ya sebenarnya selama pandemi karena cukup berhemat anak-anak muda kita ini ya. Jadi uang yang biasanya di-spend untuk traveling dan lain-lain ya Ibu ya, untuk hedonisme mereka itu sekarang udah mulai dialihkan ke penanaman modal seperti itu ya Bu. Itu dari sisi keuangan mikro karena Bu Gati selaku Komtab ya Bu ya di Kadin Kota Semarang. Nah, kalau dari sisi investasi nih sebagai wakil ketua Bapak, ketua investasi permodalan ya Pak, penanaman modal dan ya, keuangan juga perpajakan. Seperti apa sih Pak perkembangan penanaman modal di Indonesia sendiri Pak pasca pandemi itu Pak? Baik. Di tahun 2020 kita itu kan mengalami sebuah fase yang sangat drop ya di dalam perekonomian Indonesia maupun di internasional gitu ya. Jadi di tahun 2020 kemarin adalah fase-fase di mana seluruh ekonomi di dunia bahkan di Indonesia sendiri itu terdampak ya. Tetapi sebenarnya hal itu malah membuat out of the box ya di dalam pikiran para pelaku investasi gitu. Tadi disebutkan kalau biaya-biaya yang biasanya untuk traveling, untuk happy dan lainnya malah nanti di-save-kan untuk ke instrumen keuangan yang lain. Bisa jadi salah satunya adalah di pasar modal ataupun di lembaga instrumen keuangan lainnya. Nah, 2021 di data di KPEI ya, di Custodian Bursa Efek Indonesia itu 2021 itu malah investor itu yang dicatat itu tuh naik kurang lebih ada di data KPSI itu ada 7,86 juta investor yang masuk di Bursa Efek Indonesia. Nah, itu ada kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020 gitu ya. Dan di data yang kemarin saya lihat Januari 2022, investor itu ada kenaikan dibandingkan Desember 2021 sebesar 5%. Jadi malah ada kenaikan para investor yang menanamkan sahamnya di bursa efek di pasar modal gitu. Nah, tahun 2022 ini mungkin kan sudah lewat pandemi yang kemarin diharapkan dan tahun ini kan endemi dan lain-lain itu kan bisa kita hadapi dengan optimistik dan insya Allah tahun 2022 ini adalah awal dari kebangkitan ekonomi yang tahun 2020 kemarin akibat pandemi bisa bangkit dan naik lagi. Makanya pemerintah di tahun ini kan menargetkan target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ya, kurang lebih 5-6%. Dibandingkan 2020 itu pertumbuhan ekonomi kita sampai minus 3% ya. Bahkan sampai kadang ada yang memprediksi minus 5% negatif spread ya. Dan sekarang sudah bangkit dan naik lagi. Di Kota Semarang pun pemerintah menargetkan naik sampai 6-7% pertumbuhan ekonominya. Salah satunya mungkin bisa ditanamkan beberapa instrumen investasi lewat pasar modal. Pasar modal kan instrumennya kan ada banyak kan. Ada lewat saham biasa, common stock, ada preference stock, ada reksadana, obligasi, dan lain-lain. Dan alhamdulillah sekarang ekonomi sudah bangkit. Dan insya Allah juga kita bisa sambut optimis ke depan biar perekonomian Indonesia ini lebih baik lagi daripada sebelumnya. Iya, jadi kita harapkan semua tahun 2002 itu kebangkitan untuk kita semua ya Pak ya. Jadi tahun kebangkitan ekonomi di Indonesia, ya, Pak, bahkan di dunia. Betul. Nah itu Tribuners. Jadi di tahun 2020 mungkin terjadi penurunan minus 3% seperti itu dan diharapkan di tahun 2022 ini akan naik sekitar 5-6% ya Bapak ya. Untuk tahun 2021 seperti yang Pak Ardan bilang bahwa investasi justru cenderung naik. Mungkin anak muda di situ karena tahun 2021 mungkin mempersiapkan barangkali ini pandemi akan berpanjang lagi gitu kali ya Pak ya. Karena kan mungkin di tahun 2020 kemarin kan sempat uang ini tuh ditahan dulu kan gitu. Sehingga tahun 2021 ada peluang yang bisnis yang mungkin bisa diinvestasikan ke pasar modal ataupun instrumen keuangan lainnya. Mereka itu kan kemarin sudah saving nih, sudah saatnya nanti kita putar lagi nih savingnya.
Sehingga nanti diharapkan dari yang dulu itu mungkin harga sahamnya turun, ini kan mungkin prediksi secara forecast di tahun 2021, 2022 dan seterusnya bisa naik. Sehingga terjadi namanya net margin yang bisa mereka peroleh dari hasil tadi itu. Savingnya itu tadi. Ya mungkin ya itu tadi sih untuk tahun 2021 nggak mau lagi nih kita semua kesusah-susahan untuk masalah keuangan ya Pak ya. Maka dari itu banyak tribuners-tribuners di luar sana yang mulai belajar dari pengalaman 2020 ya Pak. Itu kita semua babak belur di situ ya Pak, Bapak Ibu. Oke, nah ngomong-ngomong soal investasi nih Pak Ardan, bagaimana sih cara memilih investasi agar tidak terjerumus ke investasi yang bodong barangkali seperti yang kita sering lihat di media-media yang kebetulan beberapa waktu lalu sempat viral gitu Pak Ardan. Baik, instrumen investasi itu kan banyak ya, jadi kita tuh jangan gampang dan mudah percaya pada iming-iming investasi yang memberikan keuntungan yang instan. Contohnya beberapa waktu kemarin ada berita-berita gampang seolah-olah investasi sekian dapat return sekian, cepat banget gitu ya. Jadi menurut beberapa analisis kemarin ada yang menyatakan bahwasanya ini mungkin ada sesuatu hal yang tidak beres di belakangnya. Ternyata benar. Nah hati-hati juga. Dana ini kan adalah dana yang mungkin kita kelola, yang kita kumpulkan dari tahun-tahun sebelumnya, waktu-waktu sebelumnya, seolah-olah ini kan eman-eman ya. Tiba-tiba suatu ketika hanya ditawari oleh beberapa organisasi, perusahaan, orang yang mungkin kita belum tahu recordnya, kita gampang langsung masuk ke dalam situ. Nah yang pertama adalah kita melihat track recordnya dulu. Dari mana sumbernya, bagaimana capability, kapasitasnya, sehingga kita akan tahu prospek ke depan itu nantinya seperti apa kan gitu ya. Yang penting adalah masalah tentang track record tuh. Yang kedua, apakah mempunyai perizinan yang jelas? Bahwasanya OJK itu kan mempunyai wewenang untuk membuat sebuah pembinaan, memberikan sebuah izin terhadap salah satu instrumen investasi. Kalau umpamanya dicek secara legalitas, instrumen legalitasnya itu tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ataupun tidak tercatat di Bapepam ya, Badan Pengawasan Pasar Modal ya, itu ya patut kita pertanyakan dulu. Nah jangan kita tergampang terus kita lihat itu si A si B kelihatannya sudah cuan ini, sudah masuk ke situ lah, terus kita tergiur. Mungkin saat itu sementara, tapi secara forecast jangka panjang kita kan tidak tahu nantinya seperti apa. Dan ketika sudah masuk terjerumus, baru kita menyadari ternyata tidak ada instan. Harus ada prosesnya, harus ada sebuah analisisnya dulu yang harus kita perhatikan. Yang selanjutnya adalah tentang bagaimana melihat instrumen investasi itu menyesuaikan waktu dan perkembangan zaman saat itu. Nah contohnya, di pandemi tahun kemarin, kita kan ada beberapa subsektor yang mungkin kita hindari gitu ya. Kalau di bank kami kan juga membawai tentang perbankan ya. Ada di tahun 2020 kemarin, di bank itu menghindari beberapa subsektor yang tidak layak ataupun belum kita biayai di tahun itu. Misalnya ada sektor mungkin pariwisata ataupun transportasi. Di bank mungkin menghindari, tapi sekarang kan sudah bangkit lagi. Transportasi, pariwisata, kalau mau masuk ke instrumen investasi di bidang itu sudah nggak ada masalah gitu ya. Nah ini adalah kita melihat bagian daripada condition of economy juga. Melihat waktu timing yang tepat untuk berinvestasi. Selain yang pertama tadi melihat track record, legalitas, dan yang namanya nanti condition of economic. Nah ini juga melihat juga profil company juga. Contohnya di pasar modal gitu ya, di bursa efek gitu ya. Kita kan ada emiten-emiten yang banyak gitu. Emiten-emiten di bursa efek itu tuh banyak. Makanya tadi dicatat ada 7.800 sekian investor yang ada di bursa efek itu. Itu kan bisa dilihat. Ini yang mempunyai potensi naik bagus bagaimana. Ini yang kelihatannya akan turun nanti seperti apa. Jangan sampai nanti menjadi sebuah pilihan yang salah ketika kita tidak melihat secara keseluruhan overall daripada sebuah perusahaan yang akan kita investasikan di situ.
Nah, ini sangat penting juga untuk kita memilih sebuah investasi supaya tidak terjerumus ke lembah yang lebih hitam nantinya. Baik, jadi kalau boleh saya catat ada 3 hal penting ya Pak Iya. ya. Yang pertama itu adalah tentang track record, apakah itu instan atau tidak. Yang kedua legalitas ya Pak ya, tentunya jangan sampai nanti ternyata setelah berinvestasi investasinya bodong kayak gitu ya Pak ya. Dan yang ketiga adalah timing of economic ya Pak, conditional of economic-nya ya Pak ya, agar bisa tepat sasaran ya Tepat Pak ya, sasaran. biar bisa benar-benar balik modal ya Iya. Pak ya. Jangan sampai kalau kayak kemarin di masa pandemi ada beberapa sektor yang memang tidak memungkinkan untuk berinvestasi, ya jangan di situ gitu ya Pak Ya, ya. dan sekarang alhamdulillah beberapa sektor sudah Sudah mulai bangkit. normal lagi, Iya, Pak. bangkit lagi, sehingga mungkin saat ini pilihan yang tepat untuk kita berinvestasi, Iya. sehingga bisa menghasilkan nantinya revenue yang baik Iya. untuk yang kita investasikan nantinya. Ya, amin. Semoga 2022 ini tahun yang baik buat kita semua ya Pak ya. Amin. Awal kebangkitan perekonomian Indonesia. Nah, lalu kalau dari sisi keuangan mikro nih Bu Gati, kira-kira ada tips nggak sih untuk memilih investasi yang baik itu Bu? Untuk investasi ya, mungkin saya menambahkan sedikit tadi apa yang disampaikan sama Mas Aris tadi ya, bahwa harus legal, tentang legalitas, kemudian logis, yang terakhir itu alokasi. Alokasi itu ketika kita berinvestasi, kita lihat alokasi kebutuhan keuangan, kekuatan keuangan kita seberapa, ya. Banyak sekali memaksakan diri, tidak mengatur alokasi, artinya memaksakan diri sampai menjual, mungkin berinvestasi di sudah punya investasi di tanah, investasi di properti begitu ya, rela menjual, kemudian dimasukkan ke instrumen tadi yang dijelaskan sama Mas Ardan, ternyata tidak menguntungkan karena bodong tadi ya gitu. Nah, alokasi ini menjadi sangat penting pada saat kita mengambil keputusan untuk investasi. Berapa persen sih keuangan kita yang cukup aman untuk melakukan investasi? Artinya ketika investasi itu kemungkinannya adalah berhasil dan gagal begitu ya. Nah, ketika gagal kita masih bisa melanjutkan hidup gitu ya. Artinya kebutuhan-kebutuhan pokok yang lainnya itu kita masih bisa penuhi. Misalkan kita lihat anak-anak kita itu nggak mungkin kita akan menabung dengan investasi ketika anak kita nanti akan kuliah, posisi anak kita sekarang udah kelas 2 SMA. Oke, gitu. Ini untuk persiapan pendidikan kita akan masukkan ke instrumen saham begitu ya. Itu kan tidak memungkinkan dilakukan begitu. Nah, ini yang menjadi penting, berapa sih kekuatan kita. Dan saat ini literasi keuangan cukup banyak dilakukan ya, termasuk OJK. Itu bagaimana anak-anak muda juga diajak untuk berinvestasi, berapa sih alokasi yang dia miliki. Kita sama di perbankan ketika mengambil pinjaman untuk investasi untuk hal-hal yang berisiko tinggi juga menjadi catatan tersendiri gitu ya Mas. Itu sih Mbak. Gitu ya soal yang berinvestasi. Tadi saya menambahkan sebelum kita membahas lompat yang lainnya begitu ya. Jadi logis, returnnya masuk akal begitu ya. Kemudian legal, kemudian yang terakhir adalah seberapa alokasi yang mampu kita berikan untuk batasannya, ya, untuk berinvestasi. Singkat, jelas, padat. Kalau penambahan dari Bu Gati tadi ya, ada 3 hal juga, cuman penambahan sedikit dari Pak Ardan, bahwa yang pertama adalah logik ya Bu ya, yaitu harus logis ya Bu ya, harus bener nggak nih kira-kira akan return apa enggak gitu ya Bu ya. Lalu ada juga untuk alokasi, dan yang satu lagi adalah legalitas tetap ya. Yang pertama itu justru yang paling penting adalah legalitas ya teman-teman, jangan sampai sudah terlanjur masuk, nanti begitu diselidiki ternyata bodong, nanti baru Tribuners semua pada ribut kayak gitu ya. Oke, nah lalu ngomongin penanaman modal tadi, kalau Pak Ardan, kira-kira bagaimana sih peran otoritas dalam pengawasan penanaman modal di Indonesia sendiri Pak Ardan untuk saat ini? Ya, kalau otoritas kan di OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi peranan dari OJK adalah melakukan pembinaan, ya, melakukan pengawasan, dan nantinya akan monitoring berkala. Nah, tugas OJK saat ini alhamdulillah sudah lengkap ya, karena ini kan beberapa instrumen tentang yang namanya
pengawasan dan lain-lain sudah banyak dan sudah membuat beberapa macam guidance ya. Dan selama ini OJK itu pun sangat selektif ya ketika memberikan sebuah perizinan terhadap sebuah perusahaan ataupun lembaga, baik itu lembaga keuangan maupun investasi. Sehingga di dalam alur prosedural yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang ingin mengajukan perizinan melalui OJK itu, memang ada checklist yang harus dipenuhi. Terus ada yang namanya feasibility study dulu. Terus ada yang namanya tentang aspek kelayakan, kepatutan, dan lain-lain. Dan alhamdulillah selama ini OJK mempunyai peran yang baik untuk mengawasi beberapa lembaga ataupun investor dan investment keuangan lain yang nantinya bisa menjadi sebuah guidance juga untuk masyarakat apabila nanti mau melakukan investasi. Kita bisa melihat itu di guidance oleh OJK. Oh, ini adalah perusahaan ini mempunyai sebuah instrumen ABC yang harus mungkin dipenuhi dan sudah oke gitu. Dan masyarakat itu kan tidak was-was kalau sudah diawasi OJK. Ada mungkin yang pengawasan yang bisa jadi OJK itu luput ya, tetapi selama ini sebagian besar nggak ada masalah. Tetapi itu luput pun itu adalah bagian daripada internal perusahaan sendiri. Mungkin bisa terjadi sebuah fraud internal mungkin di salah satu perusahaan investasi, itu kan di luar dari kewenangan OJK. OJK hanya mengatur regulasi dan mengawasi secara berkala. Dan saat ini sudah bagus untuk pengawasannya. Terus di lembaga pasar modal itu kan juga diawasi yang namanya BAPEPAM, Badan Pengawas Pasar Modal, Lembaga Keuangan. BAPEPAM ini kan di bawah Kementerian Keuangan ya, yang memang bekerja sama sekarang dengan Otoritas Jasa Keuangan khusus untuk mengawasi pasar modal. Nah, pasar modal sekarang sudah baik ya yang ada di Indonesia ini dan sudah safety. Tinggal kita pilih mana-mana saja yang mungkin bisa menguntungkan, dan itu pun juga dilihat dari condition keuangan kita, alokasi keuangan kita. Jangan sampai nanti kita investasi, terus dana investasi itu kita dapatkan dan kita peroleh dari pinjaman ataupun dari sebuah lembaga keuangan yang malah bunganya atau bagi hasilnya itu lebih besar daripada yang kita dapat investasi nantinya. Contohnya ada salah satu kita mau investasi di bursa A gitu ya. Kadang-kadang kita belum ada modal ataupun dana untuk masuk ke dalam sebuah investasi di lembaga A gitu ya. Akhirnya kita mengambil dana dari lembaga keuangan, misalnya salah satu bank gitu lah. Banknya ini kebetulan memberikan sebuah porsi bagi hasil atau bunga yang tinggi. Contohnya ada kurang lebih 12% mengambil dari bank. Ternyata yang kita dapatkan returnnya itu dari yang kita investasikan itu sebesar mungkin di bawah 12%. Berarti ini kan tidak menguntungkan kita. Lah, kadang-kadang karena euforia kita dan kita tidak tahu ya secara umum tentang track record dari perusahaan yang akan kita investasikan, itu jadi bumerang untuk kita. Nah, terus tekor nantinya. Bukannya Besar untung malah buntung ya Pak. besar pasak daripada tiang. Dan nantinya ya sama aja itu nanti kita akhirnya malah terjerumus ke lembah lagi. Ke lembah lagi. Yang Pak. nantinya Curam lagi ya Pak. itu lagi. Itu yang sering-sering orang tuh sukanya euforia, ikut-ikutan betul. dan akhirnya tidak bisa selektif memilih. Nah, Terjerumus, tidak melihat ke belakangnya nanti seperti apa. itulah fungsi diskusi kita sore ini Bapak. Biar Tribuners semua jangan sampai deh terjerumus ke lembah yang curam tadi ya Pak ya gitu. Jadi sebenarnya kalau dari otoritas yang ada di Indonesia sendiri itu sudah cukup baik ya Pak ya dalam melakukan pengawasan dan guidance ya Pak ya. Itu aturan sudah jelas. Kalaupun sampai terjadi kelalaian atau apa itu lebih ke fraud ke internal perusahaan tersebut ya Pak ya. Jadi cuma perusahaan sendiri yang mungkin kurang profesional gitu ya. Lebih disebabkan oleh kurang profesionalan perusahaan itu sendiri ya Pak ya. Jadi memang track record itu harus diselidiki benar-benar ya Tribuners sebelum
melakukan penanaman modal ataupun investasi gitu ya Pak ya. Nah dari tadi ngomongin modal mulu, ada mak-mak Tribuners di luar sana yang teriak-teriak tuh Pak. Mungkin banyak yang pengen tahu buat Bugatti nih mungkin ya. Bu boleh nggak sih kita share untuk Tribuners di luar sana bagaimana sih cara mengatur keuangan dalam lingkup rumah tangga nih Bu? Biasanya ada beberapa orang atau oknum itu yang masih perasaan aku udah spend money, saving money dan lain sebagainya, tapi kok beda sama si A, si B gitu-gitu ya Bu ya. Masih sering iri hati sama melihat kesuksesan orang lain barangkali. Nah, harusnya kan langkah lebih baik diawali dari diri sendiri dulu ya Bu ya. Bapak rumah tangga juga Bapak rumah tangga ya. juga Boleh harus nanti habis ini Bapak rumah tangga. Ini dari Bugatti dulu monggo. Sebenarnya sama, banyak sekali sebenarnya perusahaan yang melantai di bursa efek itu dimulai juga dari perusahaan keluarga. Iya. Ya, jadi awalnya mereka juga mungkin modalnya dari keluarga. Nah, kenapa mereka menjadi baik, menjadi berkembang gitu? Kita bisa mulai sebenarnya. Kita tidak pernah tahu apakah ketika nanti anak-anak kita akan memiliki usaha gitu bisa sampai kemudian sebesar dan melantai di bursa efek atau ya setidaknya dari rumah tangga itu kita mulai begitu. Nah, betul. Nah, tadi kita udah bahas Mas Aris panjang lebar menjelaskan gitu bahwa otoritas itu melakukan pengawasan, di sana diawasi, kemudian apa sih yang bisa masuk ke bursa efek? Berarti mereka itu yang laporan keuangannya terbuka, bisa diakses oleh Accountability-nya bagus. ya, bisa diakses oleh seluruh masyarakat begitu kan? Nah, termasuk salah satunya mesti Tribun ya. Wah, itu kalau udah musim laporan keuangan, nah itu banyak sekali Tribuners yang pasang gitu kan. Nah, sama sebenarnya prinsipnya sama, mau perusahaan mau keluarga, pengelolaan keuangan itu harus terbuka. Gitu ya, Mas? Gitu. Jadi harus terbuka gitu. Bapak-bapak biasanya begitu gitu ya. Nah, terbuka itu tidak hanya untuk suami istri, tetapi juga melibatkan anak-anak. Ya, karena anak-anak mereka mulai terbiasa untuk mengatur berapa sih pendapatan orang tua, mereka mulai dilibatkan. Berapa sih alokasi yang untuk anak-anak begitu. Nah, sama halnya berapa sih alokasi yang bisa kita investasikan, berapa alokasi yang bisa kita pakai untuk jalan-jalan. Nah, itu anak-anak perlu diskusi, perlu diajak diskusi. Di sana prinsipnya bahwa keuangan rumah tangga itu adalah keterbukaan. Kalau keuangan rumah tangga artinya terbuka dengan siapa? Terbuka dengan keluarga. Kalau itu negara, berarti keuangannya juga terbuka untuk seluruh masyarakat. Nah, kalau perusahaan yang melantai di bursa efek, berarti terbuka untuk seluruh masyarakat. Prinsipnya sama. Jadi kalau ada di negara ada menteri keuangan, kalau di perusahaan ada manajer keuangannya gitu ya. Kalau menteri kalau keuangannya di rumah istrinya tangga, ya. Di rumah tangga juga sama Yeah. gitu. Jadi ini perusahaan keluarga itu ya dimulai dari rumah tangga gitu. Jadi bagaimana prinsipnya? Prinsipnya ya sama, terbuka ya kan, kemudian dialokasikan sama gitu ya. Sebuah perusahaan juga pasti akan mengalokasikan biayanya berapa. Kalau dia akan berkembang sejauh mana, disesuaikan dengan kemampuannya, kemudian cash flow-nya seperti apa, butuh modal, ya kan? Mau melempar saham berapa lembar supaya dia berkembang. Keluarga juga sama, rumah tangga juga sama. Apakah bapaknya saja yang bekerja, atau perlu tambahan istrinya yang bekerja? Kalau perlu sampai melibatkan anaknya, apakah ngobrol? Boleh. Anak-anak sudah mulai dilibatkan bagaimana mencukupi, bagaimana mereka mengelola keuangan mereka sendiri. Ya, kalau saya nih ya, anak saya SMP sudah pegang rekening sendiri, ya meskipun istrinya terbatas. Jadi artinya mereka sudah mampu untuk mengendalikan, ya, untuk mengendalikan. Kalau udah jatahnya segini, ya udah selesai. Nah, risetnya hampir sama kan? Iya. Gitu ya. Keuangan segini berarti ya Bu. Iya, gitu. Biar nggak boros ya Bu. Betul. Dan bisa juga mereka kemudian dikasih stimulus bagaimana dari uang yang ada itu bisa dikembangkan. Sama kan? Seperti ketika mereka mungkin sudah waktunya berinvestasi di pasar modal begitu. Nah,
dia bisa melakukan apapun sesuai dengan kreativitas anak-anak, kita dorong sesuai dengan kemampuannya, jangan terlalu memaksakan gitu ya. Tetapi mereka terbiasa untuk mengembangkan uang mereka, uang saku mereka pun bisa mereka kembangkan sendiri gitu loh kalau mereka mau nambah. Itu versi ibu-ibu. Versi ibu-ibu. Itu versi nih. ibu-ibu. Oke. Saya Gitu. nambahin versi bapak-bapak boleh. Oke. Boleh, monggo. Versi bapak-bapaknya. monggo Jadi hampir silakan. sama sebenarnya. Kalau tadi kan ada sebuah diibaratkan perusahaan itu sama dengan keluarga. Makanya kalau di dalam prinsip itu ada namanya prinsip good corporate governance. Itu sama juga, ada professional, accountability, responsibility, fairness. Ya, akuntabilitas tadi kan juga terbuka, fairness, terus responsibility dan lain-lain. Benar, tapi saya menambah tentang ini. Contohnya, ini kan masalah keluarga kan. Contohnya bapaknya mempunyai sebuah usaha ataupun bekerja gitu ya. Katakanlah mempunyai sebuah perusahaan ataupun dia usaha. Pasti itu kan setiap bulan ada keuntungan yang dihitung. Iya. Nah dari keuntungan yang dihitung itu kan yang dia dapat take home pay contohnya itu kan anggap aja dia punya 10 juta per bulan. Harusnya yang baik untuk mengatur keuangan itu dikelola ini ya. Contohnya untuk kesehatan, nanti saya sisihkan sebesar sekian per bulan. Untuk belanja sekian, untuk pendidikan sekian gitu. Ataupun untuk vacation gitu itu sekian. Sehingga keuangan ini bisa terkelola dengan baik. Kalau bisa, jangan sampai pos-pos yang tadi saya sampaikan ini dicampur. Ataupun gampang ini nanti tak ambil ini kurang ini. Kalau bisa cong direm. Sehingga alokasi untuk vacation, untuk keseharian, untuk pendidikan, kesehatan itu memang benar-benar teralokasikan dengan baik. Makanya kalau di dalam pelatihan tentang literasi keuangan itu ada pelajaran tentang itu. Bagaimana kita mengelola keuangan yang baik, kita alokasikan kemana-kemana dan jangan sampai konsumtif lah, nanti tak ambil comot sana comot ini, sehingga nanti malah tidak terkelola dengan baik. Makanya perlu yang tadi namanya dilibatkan suami, istri, anak tadi kalau bisa dari awal, dari SD itu sudah kita berikan sebuah tabungan pendidikan, tabungan kesehatan, nanti tahun keberapa bisa untuk sekolah. SMP masukkan mahal sekarang, SMA kan juga mahal sekarang uang gedungnya. Uang gedung anak saya aja masuk SMP besok uang gedungnya sudah kurang lebih 30-an juta gitu ya. SMP itu. Belum SMA, belum kuliah nantinya. Kan inflasi kan setiap tahun akan naik dan akan naik juga ketika setiap tahun berapa biaya-biaya untuk sekolah. Ini perlu untuk merencanakan sejak dini sehingga kedepannya itu kita tidak bingung nanti menyiapkan pendidikan dan kesehatan untuk keluarga kita gitu. Gitu sih. Baik, kalau tadi dari Bu Gati itu memang keterbukaannya Bu ya, dan perlunya melibatkan anak-anak juga ya Bu ya, mengingat anak-anak zaman sekarang itu memang kritis ya Bu ya. Permintaannya aja sekarang udah ajaib, anak SD mungkin udah minta handphone, minta apa kan seperti itu ya. Bukan kritis ya, kalau sekarang itu anak-anak justru konsumtif karena kalau dulu iklan itu ya mungkin hanya di TV, di radio terbatas gitu ya. Sekarang di mana-mana gitu, baru melek itu aja udah iklan segala macam gitu ya. Dari situ kan anak menjadi kritis, berani minta gitu loh Bu ya kan. Kalau yang dulu mungkin permintaannya hanya simple aja, minta jajan. Kalau sekarang permintaannya gadget dan lain sebagainya. Dan bahayanya sepatu, orang tua kadang-kadang suka menuruti apapun. Nah itu yang harus dihindari. Harus di kalau dari sisi Bapak itu tugasnya untuk mengerem ya Pak iya ya. Dong. Agar tidak konsumtif ya Pak ya. Nah, oke, itu Tribuners kalau dari sisi bapak-bapak dan ibu-ibu itu sudah punya dari pandangan masing-masing ya Tribuners, sudah punya peran masing-masing, di mana Menteri Keuangan ya tentu dari ibu ya Bu ya yang mengatur, dan Bapak harus yang giat mencari ya Pak ya. Tapi tetap dengan perlu tindakan yang cukup tegas juga ya Pak ya dari sisi orang tua agar tidak konsumtif, jadi keuangan masih bisa terkendali. Nah itu tadi ngomongin tentang keuangan keluarga. Nah kira-kira nih Pak, satu pertanyaan lagi, perkembangan pasar saham di Indonesia ini kira-kira seperti apa sih Pak untuk kedepannya Pak? Ya, baik. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya di tahun 2021 ini kan di Desember data itu kurang lebih ada 7,4 juta investor yang ada di bursa efek.
ya. Dan di Januari 2022 sudah naik 5% menjadi 7,8 juta. Sehingga secara projection ke depannya itu akan semakin naik setiap bulan. Nah, ini adalah menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya antusiasme, giat ekonomi masyarakat ini sudah mulai bangkit dan naik. Beberapa sektor, subsektor itu kan sekarang sudah pada bergeliat. Dan ini menunjukkan bahwasannya masyarakat ini mempunyai semangat ya, untuk bangkit. Bahwasannya ekonomi kita kemarin yang sempat terpuruk, sekarang sudah mulai naik. Dan perkembangan ke depan pasti akan lebih baik dan lebih menantang juga nantinya. Dan itu pun kita harus menyiapkan beberapa instrumen yang agar nanti kita bisa memproteksi diri kita supaya tidak terjerumus masuk ke dalam instrumen investasi yang mungkin nantinya bisa merugikan kita, dan nanti kita bisa melihat bagaimana instrumen investasi yang akan kita masuk di kemudian hari yang ke depan. Tetapi saya memandang semua optimis ekonomi di Indonesia ini akan baik dan bangkit, dan jangan takut untuk melakukan investasi. Karena saat ini adalah momen yang tepat untuk melakukan investasi di beberapa subsektor yang mungkin nanti kita bisa cek cost and benefit sesuai dengan condition of ekonomi kita masing-masing. Sehingga kita bisa memproyeksikan mana yang tepat dan mana yang tidak. Itu mungkin. Sangat optimis ya Tribuners dari Pak Arden tuh. Pak Arden aja optimis. Jadi untuk Tribuners di luar sana harus juga optimis menghadapi peningkatan saham ya Pak ya untuk tahun 2022 ini, yang seperti yang sudah diharapkan oleh pemerintah dan juga seluruh masyarakat Indonesia bahwa tahun ini harus naik sekitar 5-6% ya Iya, Pak. kalau bisa per bulan itu bisa ada kenaikan seperti itu. Average-nya rata-rata per tahun ya sekitar 5-7% lah ya kenaikannya ekonomi. Ya, pelan-pelan tapi pasti gitu ya Pak ya, kita harapkan. Nah, kalau buat Bu Gati mungkin kira-kira perkembangan kondisi keuangan atau keuangan mikro di Indonesia, Bu, barangkali untuk ke depannya kira-kira Ibu seperti apa? Kalau keuangan mikro dari tahun ke tahun itu menjadi sangat menarik di Indonesia begitu ya. Sekarang aja kita tahun 2006 ya Mas ya. Tahun 2006 banyak sekali perbankan yang bermain di keuangan mikro begitu ya. Bermain di mikro. Kemudian kita punya satu di Indonesia itu punya satu bank yang memang fokus di pembiayaan microfinance dan dia terbesar di Asia Tenggara ya. Itu berada di Indonesia, dan kekuatan kita apalagi sekarang pemerintah cukup concern untuk pengembangan UKM. Nah, kalau UKM-nya berkembang, otomatis keuangan mikro itu juga akan berkembang. Keuangan mikro itu bisa dibiayai dari perbankan. Kemudian yang paling besar sebenarnya di Indonesia ini ada koperasi begitu ya. Gerakan koperasi di Indonesia itu luar biasa. Nggak pernah ada matinya begitu ya. Nggak pernah ada matinya. Kenapa? Karena banyak sekali usaha-usaha kecil yang memang harusnya berdekatan. Nah, anak-anak muda di Semarang sendiri, anak-anak muda sekarang juga sudah mulai banyak yang mereka membangun koperasi untuk membiayai usaha mereka yang ada dan menjadi anggota. Itu sebenarnya hampir sama, mereka memulai di pasar modal begitu ya. Bedanya yang ini di perusahaan yang sudah besar, perusahaan terbuka gitu. Tetapi memulai dari kecil itu ya, dari lingkup-lingkup di keuangan mikro itu kita bisa mendapatkan akses permodalan yang cukup mudah dan cukup dekat. Artinya cukup bisa memahami bagaimana sih kebutuhan dari usaha mikro itu sendiri. Artinya dia akan seiring sejalan. Ketika usaha mikro ini berkembang dengan baik, otomatis keuangan mikro ini nggak ada matinya, begitu ya. Itu. Jadi cukup di Indonesia itu cukup menarik untuk cukup menarik, kemudian juga cukup berkembang untuk usaha mikro dan keuangan mikro itu sendiri. Apalagi semenjak pandemi banyak anak muda yang beralih profesi menjadi pelaku ya Bu ya di bidang usaha keuangan mikro seperti itu kan. UMKM kita UMKM juga sudah tumbuh pesat juga dengan beberapa alternatif usaha yang mungkin ditawarkan dan dikembangkan di Indonesia saat ini. Dan bagus pertumbuhannya.
Ya, sama optimisnya ya Bu Optimis, Gati ya. ya, sama dengan Pak Ardan ya Bu untuk tahun 2022 ini ya Bu ya. Iya. Ya itu dia Tribuners, jadi tadi kita udah ngomongin banyak hal yang cukup menarik, cukup buat pembelajaran agar kita bisa terus belajar untuk pengaturan finansial kita, pengaturan dimulai dari keluarga dulu sampai dengan lingkup perusahaan ya Tribuners ya. Jangan takut untuk berinvestasi. Mungkin satu lagi Pak, lupa aku. Sebelum kelupaan, kasih pesan-pesan buat Tribuners dong terkait dengan investasi, penanam modal dan lain sebagainya Pak. Monggo. Baik, Sobat Tribuners ya, kita saat ini sudah mulai bangkit perekonomian, terutama di negara Indonesia. Kalau khususnya di Semarang dan Jawa Tengah itu pun sama juga gitu. Jadi jangan takut untuk melakukan investasi, jangan menunda waktu. Saat ini adalah saatnya yang tepat untuk kita melakukan investasi. Uang yang ada, dana yang ada, jangan hanya didiamkan saja. Kita putar, kita lakukan investasi, cek apa yang harus mungkin Tribuners ketahui yang mungkin sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan sebuah pengetahuan yang didapat, dan masuklah ke situ, jangan ragu. Nah, kalaupun nanti peluangnya itu sudah lewat, nanti kita tidak bisa melihat peluang yang lain di waktu yang berbeda. Makanya saya menyarankan, lakukanlah investasi, lakukanlah sebuah wirausaha, ya, menjadi entrepreneur terutama ya, sehingga membantu untuk diri sendiri, keluarga, bahkan untuk perekonomian ya, di kota, di Jawa Tengah dan di Indonesia gitu. Dan pesan yang saya sampaikan ini mungkin ya bukan sebuah pesan yang hanya sesaat, tetapi lihat projection cash flow ke depan, pertumbuhan kemarin yang mungkin sempat turun ya, jangan sampai menjadi traumatik untuk kita melakukan investasi di masa yang akan datang. Tetap optimis, tetap yakin, dan jangan lupa tetap hati-hati di dalam melakukan instrumen dan masuk ke dalam instrumen investasi. Itu. Terima kasih. Iya, itu dari sisi investasi. Nah, kalau dari sisi keuangan mikro, monggo Bu Gati. Ada pesan-pesan buat Tribuners, Bu, barangkali. Monggo, silakan. Oke, kalau dari Tribuners, untuk teman-teman di Tribuners ya, pengelolaan keuangan itu cukup penting untuk dipelajari. Jadi kalau teman-teman biasanya belajar cari duit begitu ya, mungkin sudah mencari duit, mencari uang itu sudah dilakukan. Tetapi bagaimana belajar untuk mengelola keuangan itu sendiri yang baik. Punya cukup uang tetapi tidak punya kemampuan untuk mengelola, itu juga cukup berisiko. Artinya seberapa tadi kita mengalokasikan begitu. Dan banyak sekali kekerasan rumah tangga, kegagalan rumah tangga itu diakibatkan juga dari kegagalan bagaimana mengelola keuangan. Bukan hanya sekedar menghasilkan, tetapi lebih pada bagaimana mengelola keuangan itu dengan baik. Jadi belajarlah untuk bagaimana mengelola keuangan. Keuangan itu sangat lekat dengan kehidupan kita. Orang baru bangun tidur itu sudah harus mengambil keputusan. Nah, keputusan itu selalu berhubungan dengan keuangan. Kalau ibu rumah tangga nih ya, apakah hari ini mau masak? Apakah hari ini mau catering? Nah, itu harus disesuaikan juga. Oh, anggarannya adalah sekian gitu. Ketika itu tidak disesuaikan dengan alokasi keuangan tadi, akhirnya kita akan salah dalam proses pengambilan keputusan, dan itu tidak disadari karena itu biasa aja jalan begitu sampai pada akhirnya keuangan kita menjadi minus. Baru terasa di akhir bulan gitu. Ketika kita pakai baju pun juga sama gitu. Sebenarnya itu juga berhubungan dengan keputusan keuangan gitu. Apakah kita mau pakai kelihatan keren tapi tidak sesuai dengan kondisi keuangan, atau ya kita cukup karena memang alokasinya adalah sekian gitu. Jadi belajar mengalokasikan keuangan itu juga sangat penting. Itu buat teman-teman, dan sekarang banyak sekali akses untuk literasi keuangan
Dalam artian tidak harus belajar di kelas, ngambil kelas literasi keuangan gitu ya. Sosial media sudah banyak menawarkan itu begitu ya. Nah, buat Tribun, saya nggak tahu nih, apakah Tribun juga sudah masuk ke area itu begitu ya, ke area itu. Nah, mari mulai dari anak-anak muda, dari ibu-ibu gitu ya, di era yang hedon gitu ya, belanja ini dan itu gitu. Mari kita sama-sama bagaimana sadar dengan literasi keuangan. Jadi literasi keuangan mulai dari mengalokasikan, mulai bagaimana berinvestasi yang baik gitu. Itu. Wah, thank you Bu Gati pencerahannya, Pak Ardan, thank you sudah mampir ke sini. Semoga next time mampir ke sini lagi ya, biar kita ngobrol tentang hal yang yang menarik lainnya mungkin ya. Seputar lebih luas lagi ya Bu. Sayangnya waktu terbatas. Terima kasih sudah mampir. Next time ketemu lagi. Oke, terima kasih Mbak. Oke, Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan Kadin Kota Semarang yang diwakili oleh Pak Ardan dan Bu Gati. Senang sekali hari ini kita dapat pencerahan seputar pengelolaan keuangan, seputar investasi dan juga penanaman modal. Jadi buat Tribuners semua, seperti yang disampaikan oleh Ibu Gati dan Pak Ardan tadi, bahwa kita harus lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang, jangan sampai salah investasi. Ayo kita semua sadar bahwa kita harus mencari tahu tentang atau mencari tahu banyak literasi tentang keuangan agar tidak terjebak ke lembah jurang tadi ya Tribuners. Oke, terima kasih Tribuners sudah menyaksikan Tribun Forum sore kali ini yang cukup menarik seputar keuangan dan penanaman modal serta investasi. Sampai ketemu lagi di Tribun Forum lainnya. Terus saksikan di channel YouTube Tribun Jateng. Dadah. Dah.